Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan Gloria Karangrejo. Apa kabar? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati, hari perkenan Tuhan untuk kita semua. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, dan juga hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah dan Dia ada untuk menolong kita semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang kita baca adalah amanat agung, perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Perintah ini bukan hanya dikerjakan oleh murid-murid yang ada pada waktu itu. Amanat ini adalah juga untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Mari kita mau melaksanakan amanat agung ini. Karena apa? Ini adalah perintah yang harus kita kerjakan. Kekristenan bukan hanya sebuah keselamatan yang untuk kita sendiri. Memang itu adalah anugerah Tuhan, tapi Tuhan rindu supaya keselamatan yang kita terima, selain kita syukuri, kita juga perlu beritakan supaya orang yang belum mendapatkan keselamatan, mereka juga memperoleh keselamatan seperti yang kita dapatkan. Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita pergi. Jangan berdiam diri, jangan berada dalam zona nyaman. Kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan kehidupan kita. Ini adalah sebuah hal yang berimbang yang harus kita lakukan. Dalam ayat 20 dikatakan kita harus mengajar mereka. Jadi kita mengajar mereka juga lewat perkataan kita, juga lewat tindakan kita. Kita memberikan contoh. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang bisa berbicara, tetapi saudara tidak bisa melakukannya. Jangan hanya kita bisa pandai mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi kita tidak bisa menjadi berkat. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri, kita tidak bisa menjadi berkat. Apalagi di dalam rumah tangga kita. Buat saudara yang sudah berkeluarga, jangan sampai kita mengetahui bagaimana mengajar sesuatu yang baik, tetapi kehidupan kita tidak menjadi berkat di dalam keluarga kita, dengan pasangan kita, bahkan kepada di hadapan anak-anak kita. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, kita harus belajar untuk memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, memperbaiki diri kita. Supaya apa? Kita bisa mengajar bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu efektif. Kalau kita hanya pintar mengajar dengan kata-kata, tetapi tindakan kita bertolak belakang dengan perkataan kita, pelayanan kita tidak efektif. Kita menjadi batu sandungan. Ini menjadi sebuah pekerjaan PR bagi kita, pekerjaan rumah bagi kita. Sebagai umat Tuhan, mari kita belajar untuk bukan hanya bisa mengajar, memberitahu kebenaran, tapi juga hidup dalam kebenaran. Ini adalah sebuah perintah yang harus kita kerjakan. Dan saudara tahu, ada janji Tuhan. Jika kita mengajar, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan kita, itu apa? Tuhan menyertai kita senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Ketika hidup kita menjadi berkat, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan janjikan, ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita melakukan misinya sendirian, tetapi rohnya, hadiratnya akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami melakukan amanat agung, supaya kami keluar dari zona nyaman kami. Kami boleh menjadi berkat, mengajarkan kebenaran-Mu, bukan hanya lewat kata-kata tapi juga lewat perbuatan kami, supaya apa yang kami ajarkan efektif. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami semuanya. Ampuni segala kesalahan kami. Biarlah hari ini Tuhan, hidup kami boleh memancarkan terang kasih-Mu. Kami boleh menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, dan hidup kami juga merupakan suratan yang tertulis. Kami menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain, terlebih bagi keluarga kami, di tengah-tengah orang-orang yang terdekat kami, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.